Hai Langit Mania, ada yang baru nih di Langit Entertainment. Bersama aku Memes Prameswari, aku siap jelajah langit Indonesia. Hey, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain notifikasi ya. Halo, selamat datang di iPods, interview dan podcast ala gue. Ala-ala deh. Jadi ini podcast terbaru dari Langit Entertainment yang pasti seru banget. Dan gue sebagai hostnya dan gue punya bintang tamu yang seru banget yang bernama Milen. Hai. Apa kabar? Nice to meet you again. Kembali lagi kita bertemu. Kita ulang lagi, ini kayak dejavu ya. Beda. Tapi ini beda ruangan ya, Beda, say. kita check in waktu itu ya. Check in kamu. Oke. Milen, thank you loh sudah datang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gue pingin tanya dulu deh, langsung aja deh. Gue pengen ngomongin masa kecil lo deh. Masa kecil apa nih? Masa kecil itunya. Gede kok. Nggak, maksudnya aku tinggi maksudnya. Tinggi kan, tinggi banget malah kata gue. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Gue pengen tahu deh. Gue mundur banget dari lu SD. Oke. Lu SD ikut upacara nggak? Ikut upacara. Dan gue selalu jadi kepada pemenerap upacara. Hormat gerak. Nah, sama yang itu biasa kalau di apa? Yang ini. Ini tuh apa? Apa sih? Cheerleaders. Dirijen ya? Dirijen kan obat itu. Obat Rinso nih, udah promo. Oh, deterjen itu ya. Oke. Berarti lu SD tuh masih yang itu, yang hormat sama gue pembawa bendera. Bohong. Demi paskibra. Oh, lu paskibra. Iya. Oke. Itu kan SD, masuk SMP. Masuk SMP tuh udah mulai geli-geli gimana, cuman masih ya gitu aja gitu. Oke. Itu tuh tumbuhnya kapan sih sifat-sifat feminim itu kayak tumbuh itu pas gue dari TK. Gue itu udah pakai celana high waist sendiri. Ya kan dulu kan pendeknya tuh cowok tuh di bawah lutut atau enggak selutut lah ya. Kalau gue tuh di atas lutut. Dan gue emang suka pakai kaos kaki emang yang di atas lutut. Jadi seksi. panjang sendiri. Itu dari TK tuh. Jadi gue kayak animasi gitu. Ember. Anime, animasi sih. Iya. Sorry. Oke. Jadi pas lu TK nih kan, kalau anak TK kan normal bawa apa sih? Rantang gitu. Kalau lu kaos kakinya udah sampai lutut. Celana pendek lu udah sampai ini. Iya. Ini seksi banget lu pas kecil ya. Iya, udah feminim, cuman belum tahu nih mau kemana arahnya. Oke. Kayak gue belum show off nih gue siapa gitu. Akhirnya gue nemuin jati diri tuh setelah SMP kelas 3. Oh, itu titik SMP kelas 3 tuh apa sih perasaan lu kayak tiba-tiba ini ada yang salah apa sih gitu? Iya, kok gue menahan kok gue tahan sih kayaknya kurang enak ya. Kalau rasa nahan kan gak enak ya. Gak enak. Mendingin dilepas sih saya. Dilepas aja gitu. Biar puas kan. Nah, gue nahan nih. Nah, nahan ketahuan dia nahannya. Oke. Nggak, maksud gue yang namanya seekor kancil ngumpet pasti akan ketahuan. Oke. Gue kan ibu peri ya, say. Jadi emang kalau sebelum sekolah tuh kayak pakai krim siang dulu, pakai bedak, terus pakai lip tint gitu. Oke. Itu SMP. Itu mulai tuh tiba-tiba. Itu mulai. Pakai lipstick seru kali gitu. Kok muka gue harus lebih putih nih dibandingkan tangan gitu. Oh, SMP muncul tuh bibit tuh ya. Tapi lu bertanya-tanya nggak? Gue tuh salah nggak sih? Apa gue tuh? Lu sempat ada yang kayak gitunya nggak sih? Sempatnya memikirkan gini. Aduh, gue kedepannya gimana ya? Gue harus cerita ke siapa ya? Gue harus tunjukin ke siapa ya? Show off ke siapa ya? Dan akhirnya gue cerita ke bunda kan ujung-ujungnya. Oke, dari SMP tuh? Dari SMP. Oke, terus lu tadi bilang pas off cam lu main bola? Gue main bola. Sama anak-anak kampung gitu? Iya. Beneran dan gue suka, dan kalau yang nonton temen gue dulu, gue nonjok anak komplek hidungnya berdarah. SMP? Gara-gara?
Mimisan. Gara-gara ya kita dulu suka kayak kalau main bola yang gitu-gitu ya. Oke. Berantem emosian gitu. Lu berarti sempet kapalan juga dong kalau SMP gitu? Enggak kapalan sih, habis itu gue manicure. Oh lu manicure, oke. Tapi lu mainnya gak nyeker kan? Nyeker. Oh nyeker. Laki-laki. Oh masih gitu ya. Masih. Tapi ngumpet tuh ya sebenarnya abis main bola sampai di belakang touch up. Gitu say. Ada tuh perasaan itu ya. Ada. Main bola aja touch up bodo amat gitu. Iya kan gak. Tapi lu masih ngumpet dari teman-teman main bola lu dong. Kalau main bola ya gue cuma main bola itu ada yang gue incar sebenarnya. Laki-laki lo ya. Lo main bola karena ada yang lu suka. Ganteng deh nih. Kipernya bukan? Bukan dari tim sebelah gitu. Cakep banget deh ini kayak abang-abangan gitu lah ibaratnya. Iya. Oh muncul tuh. Ya kamu tuh kecil kan kalau SMP SMA tuh abang-abangan kan. Kalau yang tua-tua gitu. Nah itu cakep banget deh kayak. Ya udah deh naik motor yang misalkan motornya tuh ini ya motor wrecking apa tuh yang motor apa sih yang cakep-cakep lah ibaratnya yang Satria yang udah dimodif gitu. Nah gue suka tuh. Nah akhirnya gue minta nomor ada teman gue minta nomor, akhirnya SMS-an ketemuan dia sama itu kakak kelas. Cakep sih. Cakep tapi naik RX King. Iya. Dia rampok bukan sih? Bukan deh. Bukan deh. Kan bisa rampok kan RX King. Bukan. Untung gak berasap itu RX King itu kan serem ya kan. Gue langsung. Itu SMP. Coba kalau SMA deh. Berarti SMA nih udah mulai remaja banget ya. SMA tuh udah mulai kayak Gore Angel. Lebih menata diri untuk kayak setelah gue keluar dari SMA ini gue mau rambutnya panjang kan. Jadi gue masih dispesialin di sekolah itu. Rambut gue gak mau dipotong. Kok boleh? Kan biasa kalau SMA gak boleh. Tapi menutupinya dengan poni. Poninya poni yang rata. Oh yang begitu. Ya tapi belakangnya panjang. Oh dimanja ya. Itu SMA. Ala-ala rocker saya. Oke. Oh yang begini belakangnya panjang ya. Iya. Oh gitu. Itu SMA lo. Makin banyak jatuh cinta dong. Kan diganteng-ganteng makin banyak dong SMA. Pokoknya gue gue tuh satu sekolah itu ada SMK, SMP, SMA. Satu sekolah itu satu gedung. Jadi kalau misalkan gue lagi upacara atau apa, nah gue pusat perhatian. Gue teriakin dari atas sampai ini kalau gue ke kantin gitu. Bisa kali gitu. Sumpah lo. Dan gue seneng gitu jadi pusat perhatian. Oh lu udah jadi bintang SMA tuh ya. Bintang. Apalagi buat anak SMK main mesin ya. Sikat gitu enggak ya? Iya gitu lah. Bukan STM ya say. Bukan STM kan. Bukan. Oke itu SMA. Pada akhirnya sekarang begini. Tapi kan gue pengen baca artikel dulu nih. Ada artikel Milen berhijab di pengajian Aurel Hermansyah disebut makin mirip sama Ashanti Bunda. Kenapa kok tiba-tiba bisa pakai berhijab? Jadi ada konsep di situ. Emang gue tuh kalau kemana-mana harus ada konsep. Kayak sekarang lu lagi berkonsep ini ya? Ini berkonsep yang dipakai Kim K kemarin kan tim hitam. Oh ini Kim Cuma K. gue gak pakai maskernya. Oh kan lu gak pakai tuh keren deh. Aku di sini ghosting. Iya, jadi gue emang kalau kemana-mana emang selalu perfection kan, perfeksionis gitu. Jadi gue kemana-mana selalu udah ada style. Ini mana kayak gue harus menyesuaikan apa nih eventnya gitu. Event itu eventnya berjilbab pun juga gue pakai hijab gitu, nggak ada rasa malu atau apa. Kan kita menghormati dan gue juga pakai hijab itu pun nggak pakai baju seksi tapi tertutup juga dari atas sampai bawah gitu. Dan lu cantik banget loh di situ. Iya mirip banget Bunda. Tapi kepikiran nggak sih buat pakai hijab terus? Tadinya sih kepikiran ya pas sejam 2 jam 3 jam pas mau 4 jam 5 jam agak gerah ya say. Gitu. Agak gerah. Mungkin belum dapat feelnya belum dapat, belum hidayah. Belum. Pasti akan dapat kali ya. Tunggu suami yang memimpin. Baik. Tapi lo mau gak sih punya kehidupan kayak keluarga-keluarga lo gitu, kayak misalnya yang lagi gitu kan si Aurel sama Atta tuh. Dia kan kayaknya kan punya kehidupan rumah tangga indah ya. Gua nggak tahu ya indah apa enggak, kan urusan mereka. Lo pengen nggak berumah tangga? Kalau berumah tangga gue udah pengen sih, maksudnya dari sekarang kan gue udah belajar dari, maksudnya even umur 22 udah banyak masalah lah yang gue alamin gitu kan. Dan masalah ini kan gak gampang dan gak orang semua tuh bisa accepting gitu. Jadi which is kayak gue mikir gue harus berubah dan gue harus menemukan orang yang bisa membimbing gue ke depannya in the future tuh is a good way, bukan bad way. Oke, bad way oke lah, but not often gitu. Jadi maksudnya boleh nakal tapi lo harus mikir ketika lo nakal lo tahu apa resikonya gitu. Jadi bukan hanya lo have fun, enjoy, and then lo nggak tahu waktu, nggak tahu apa, lo don't care with anyone, jadinya lo malah kalah kabut, lo hancur. Karena lo pernah di posisi itu ya? Pernah di posisi itu dan gue nggak mau ketemu orang-orang dan circle itu
kembali lagi. Jadi gue akan mencari seseorang emang udah ada nih choosing. Dan gue kan picky person. Dan gue pengen emang itu cowok membimbing gue itu ke depannya ya good way gitu. Dan dia baik, dan dia menjauhi hal-hal apa yang gue nggak boleh, yang nakal, harus yang positif, kerja keras, sayang keluarga gitu. Jadi ya emang ya udah dapet banyak sih. Banyak. Cuman kalau yang untuk mau fokus merit ada, cuman gue nggak bisa meninggalkan, gue harus pindah ke luar negeri, nggak bisa karena gue ada keluarga kan. Oh berarti ini orang luar negeri? Ada orang luar negeri, ada orang Indonesia, Chinese. Oke. Oh rame ya? Ramean. Oh ramean ya. Kan kalau kita sebagai wanita pemilih ini dong, cowok pemilih, kita yang penentuan gitu. Oke. Berarti kalau buat married life ntar dulu, karena gue pacaran pun sama aja kayak orang married life, ngerti nggak? Yeah. I'm happy live together and we travel together. Terus kita juga, sharing, ya banyak moments lah yang dimana yang kita, ya namanya happiness kan kita yang cari sendiri, bukan orang lain. So orang nggak ada yang tahu, dan gue nggak pernah expose. Karena itu cowok juga nggak mau di expose kan. Oke. Discreet. Oke. Kan cowok straight. Oh iya benar. Straight kan? Straight to the point. Mau lu apa gitu. Oke, lu mau apa? Ayo. Pesen. Gitu. Maksudnya pesan makan. Pesan makan. Berarti sebelumnya lu tuh pernah terlibat sama toxic relationship? Maksud gue lu pernah pacaran, tapi ya membawa lu ke arah yang tidak benar. Pernah gak lu? Sebenarnya kalau pacaran gue selalu mendapat lucky relationship. Kalau untuk yang bad itunya ada circle friends, pertemanannya aja. Oh, di circle yang membawa gue dampak yang tidak baik ya ada pertemanan. Tapi lu tuh kalau lagi ketemu sama keluarga lu gitu suka ada wejangan-wejangan gak sih? Sekarang tuh nggak, justru kemarin pas gue datang pakai hijab tuh kayak that's moment yang this is my first time yang gue tunjukin, yaudah gue sendiri, gue datang tanpa keluarga gue perwakilan keluarga yang datang ke rumah Aurel, and then kayak wow cantik banget. Serius? Sampai kayak Mimi Kade, sampai kayak omanya kayak gila mirip bundamu ya gitu-gitu ya untung gue gak nikah sama Om Anang ya tapi katanya sih gue juga ada sempat dengar Om Anang tuh emang pengen nikahin lo kan sebelumnya. Enggak ada dong. Tapi nggak ada wejangan-wejangan kayak gitu tuh, udah kayak semuanya accept this is Milan gitu ya. Dan mereka manggil gue kayak Milan come gitu, jadi kayak mereka ngasih tahu yang kayak kamu cuman kayak gak boleh sombong, udah cantik sekarang, udah bagus karirnya, jangan mengulang kesalahan lagi gitu. Oh gitu. Pas dia ngomong Milan kan nggak gitu kan? Bukan. Milan sini. Ayo berapa putaran gitu. Oke, kita udah di gitu lagi. Ada artikel lagi nih ya. Milan ingin punya anak darah dagingnya sendiri tapi tidak ingin menikah dengan perempuan. Which is kayak gue mau donor sperma aja sih gitu. Maksudnya kan itu pasti ada darah daging gue sendiri. Even itu berhasil atau tidak ya itu rencana Tuhan lah ya, bukan rencana gue. Tapi gue pengen punya dari gue karena gue pengen punya keturunan yang dimana ada darah daging gue sendiri, dan itu I give my mom gitu. Jadi so it's a good way kan. Ini buat orang yang nggak ngerti dulu deh ya kan, mungkin nonton nggak ngerti apa sih maksud artikelnya gitu. Donor apa sih maksudnya? Donor sperma. Jadi gini, lu mendonorkan sperma lo ke suatu laboratorium atau apa? Ya lab. Ke hospital lah ya. Ke hospital dan gue numpang rahim lah ibaratnya sama perempuan gitu. Cuman gue biayain selama 9 bulan persalinan, gue biayain selama ini. Ntar anaknya buat gue karena kan so nitip rahim aja lah. Jadi pakai sperm lo melalui rahim orang. Pasangan lo gitu juga? Suami gue itu ntar beda, maksudnya beda, ngerti gak? Oke, gue ngerti. Gue sebenarnya udah ngerti, ini biar pada ngerti nih ya. Oke. Ini emang udah lagi halu-haluan lu apa lu pengen serius ini? So this is my plans in the future. Gitu, plan buat kedepannya. Bukan halu-halu yang kayak gue hamil, terus halu-halu gue juga pengen punya ini itu dan gue pengen apa sempurna, enggak. Gue nggak sempurna, tapi gue pengen membuat hidup gue, even gue nggak sempurna, tapi ibaratnya adalah titik arah yang mengarah ke sempurna gitu. Nih kalau yang tadi lo omongin sih sebenarnya gue udah tahu banget that kind of cara ya. Cuman kan ini Indonesia ya. Nah, is it legal di Indonesia lo melakukan itu? Gue gak melakukan itu di Indonesia, gue justru melakukan itu di luar negeri. Jadi very open dan very yang gimana, jadi orang gak akan maksudnya hujat
Ya hujatan pun juga gue udah gak peduli. Yang kan kebahagiaan itu punya gue, bukan punya kalian. Gak ada airnya Pak. Sorry. Terus. Tumpah tapi. Oh, iya, sorry. Terus. Iya gitu. Itu kan berarti kan sesuatu yang tidak legal di Indo dan you know that. Iya I know. Mungkin kurang educationnya aja. Orang kan mungkin ada salah paham kita ketika menyebut kata sayang. Mungkin orang menyebutnya kayak sayangnya tuh beda gitu kan. Oke. Oh gitu. Tapi kalau gue tanya pacar lu siapa sekarang, lu bete gak sih? Kayak itu private thing apa lu mau? Enggak, gue sih very open ya. Karena menurut gue gak punya pacar yang benar-benar gini. Selagi masih muda enjoy aja gitu. Maksudnya ya jalanin aja ya siapa yang ada. Selalu hadir, support each other yang ada. Waktu itu lo ngomong sama gue yang mukanya agak Chinese gitu. Loh emang tipe gue oriental dan kental gitu. Oriental dan kental. Oke. Ini lagi ngomongin Hokkaido bento ya? Iya. Oke. Kalau yang waktu itu lo bilang oriental itu bukan boyfriend lo. Partner in life. Partner. Gue lebih cari ke partner sih, bukan cari pacar. Kalau pacar kan lebih kayak anak kecil ya. Nggak, kenapa sih lu kayaknya agak gak terima sama pacar sama ini? Kenapa sih lu kayak trauma ya? Bukan, maksudnya gue lebih suka cari partner aja. Partner in life ya? Iya, kalau pacar kan kita kayak ribet gitu. Bener mendingan cari dewasa aja deh. Partner aja, jalanin aja, let it flow gitu. Berjalannya waktu ketahuan nih, ya udah kalau lu nggak cocok sama gue nggak jodoh, ya udah bye gitu. Makanya gue kan orangnya juga nothing tulus. Oke. Jadi ya udah kalau cocok ayo. Iya. Makanya jangan dilabelin sama pacar. Makanya udah partner aja, bilang aja nih, ya udah ini partner gue. Yang namanya adalah ada. Itu namanya ada. Ya ada, emang dia ada kan? Emang ada kan orang? Iya. Bener. Oke, balik lagi nanti kalau misalnya gue pengen ngomongin anak lo deh gitu ya. Susah. Sebenarnya apa yang lo omongin gue ngerti banget sih, dan menurut gue itu fine buat gue. Tapi buat 200 juta Indonesia belum tentu dong. Nah, bagaimana lo bisa merawat anak lo dan menjelaskan bahwa lo ini kan emang udah mengaku transgender dong, ya kan? Dan lo proud of that, right? Yes. Emang gue begini dong. Nah, misalnya lo punya anak lewat donor sperm, itu kan anak lo confusing dong. Emak gue ini laki-laki, transgender perempuan. Lu siap nggak menjelaskan itu tuh? Itu kan sulit banget ya. Gue lebih ke motivasi tahu Sonia Tulung. Bukan Sonia Caniago ya, yang seorang trans. Dia dulunya ini itu dia dulu laki-laki, akhirnya dia punya anak dulu, baru dia potong. Apanya? Itunya, sex change, dan akhirnya tapi dia punya anak dari darah dagingnya sendiri gitu. Dan akhirnya di situ gue mau motivasi. Oh, dia itu akhirnya menjelaskan dengan anaknya, daddy yang selama ini, mami yang selama ini kamu panggil mami itu daddy gitu. Anak-anak itu lama-kelamaan akan mengerti kalau kita cara menyampaikan dan cara berkomunikasinya itu jelas dan benar. Betul. Dan kita juga mendidiknya sebagai arah yang benar, bukan arah kita. Sebagai orang yang normal life gitu. So dia mau pilihan choosing ya, lo mau jadi apa, it doesn't matter. Tapi gue mengarahkan tetap ke arah yang benar, bukan ke arah yang jadi ya ikutan gue gitu. Enggak, no. So just only me and myself yang tahu, but I want kayak share untuk yang orang yang gue sayang, apalagi anak ya. Ya gue akan didik yang sebaik mungkin gitu. Oke. Ini namanya anak pasti kan gue akan didik sebagai mungkin. Gak mungkin anak itu gue kasih, kamu gak boleh ini, kamu boleh minumnya Coca-Cola. So masa anak kecil minum Coca-Cola sering gak boleh kan? Mendingan sekali minum Jack D gitu kan maksud lu ya? Iya, langsung puyeng ya saya. Iya. Oke, nggak berarti lu udah punya treatment tersendiri. Gue juga sering ditanya gitu. Iya, soalnya gue kan emang jiwa ibu-ibunya banyak gitu. Lebih ke ibuan gitu ya. Tapi kan begitu anak tumbuh dia confusing dong. Lu udah ready untuk menjelaskan karena lu punya treatment sendiri ya? Iya, dan dari kecil kan, otomatis kan dari kecil sama gue. Dan lu dia pasti rawat. Even dia kegedenya udah shy atau enggak ya itu tergantung kitanya membangun fondasi yang kuat buat dia ya. Iya, membangun fondasi yang kuat dan mental dia itu harus siap untuk kalau ini ya udah nggak usah peduliin karena mami dan misalkan dad gitu juga bikin kamu ya makes you happy, kita bikin kamu treat kamu nyaman gitu, bukannya ya sama aja lah kayak anak angkat gitu, kita ambil anak angkat nih, even kita orang tuanya normal life cewek cowok gitu kan, bukannya yang trans atau apa, ya kalau dia didiknya juga nggak baik ya sama aja malu kan. Iya kan. Ini yang lo planningin udah ada yang pernah ngelakuin ini di Indonesia belum? Kalau di luar negeri tuh udah. Kan
Udah. Si Sony Tulung tadi? Iya, Sonia Chaniago. Siapa namanya? Sonia Chaniago. Siapa? Lu gimana sih kalau nggak saya? Sonia Chaniago. Dia benar-benar sudah mempraktekkan itu. Iya. And everything's fine. Dan everything fine and happy life. Oke. Dan mereka lebih happy dari orang normal life biasanya. Jadi menurut gue yang kayak ya wow, kayak itu inspiring me gitu. Keren banget. Makanya gue bisa ngomong gitu karena ada salah satu yang inspiring me dan motivasi gue untuk kayak gitu. So gender bukannya memilih untuk yang gimana-gimana gitu. Keren banget. Berarti lu udah ready ya. Dan itu pengen lu praktekkan di Indonesia. Apa lu masih nggak tahu deh ya kalau di sini nggak bisa? Gue keluar tergantung jodoh gue. Ya depends on the God. Oke, depends on the God. Karena the God's plan kan ya, rencana Tuhan. Iya, karena gue cuma bisa merencanakan aja. Gue besok mau ketemu sama siapa, gue bisa datang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok gue gak bisa ketemu lagi kan bukan jalannya gue. Berarti Tuhan gak ngizinin gue ketemu dia, berarti ada something happens. Gue dipertemukan, dipisahkan itu gue udah percaya Tuhan yang ngatur. Simpel aja, asik. Gue dewasa banget kan sih? Dewasa banget tuh, parah banget. Parah. Lu menurut gue salah satu trans yang open banget ya. Lu nggak, maksud gue, lu kalau ngomong open aja gitu loh ya. Gue pernah nanya ini ke lu sih ya di yang sebelumnya gitu ya. Tapi coba biar orang pada ngerti ya. Lu tetap tidak akan mengganti kelamin lo, right? Lu nggak akan potong menjadi vagina, right? Nah, itu masih firm tuh keputusan lo. Iya. I'm a deal. You deal sama apapun itu. Komitmen. Oke, tapi kan lu tadi ngomong gue tuh perempuan, gue keibuan. Biasanya kalau keibuan kan pengennya punya itu dong, the vagina thing. Jiwa contoh istri misalkan nih. Istri. Contoh ya. Istri lo gitu misalkan. Tapi dia nggak punya jiwa keibuan. Dia bapak kok itu. Nah, istri gue. Jadi kan agak bingung ya. Gue ibunya kan. Nah, justru ibunya lo kan. Ember. Nah, jadi maksudnya kita bukan masalah gender thing-nya. Orang kan nggak mungkin lihat keibuan dari ya ini kan the gender gitu. Tapi kan kita ngeliat dari physically and then the mental, dan kita nge-treat dia gimana, how to cara untuk dia misalkan nih baby crying and then kayak gimana cara untuk ini cepet-cepet sayang gitu. Jadi kayak gue ibunya tuh ada. Jadi kalau gue ke mall kemana ada yang kecil nyamperin sini sayang mau candy. Nih mama kasih gitu ala ibu-ibu saat. Oke. Jadi lu firm tuh ya gak bakal potong. Iya. Tapi kalau ditanya suami gue, kalau misalkan gue nggak mau hamil, gue mau jaga badan. Karena badan lu harus stabil. Jadi gue harus donor sperma aja. Gitu. Nah sekarang kalau lu dapet suami, ini udah baik banget nih. Ini gue berandai-andai ya. Pokoknya gue mau lu potong, ganti. Gue tinggalin suami gue. Serius loh? Iya. Even gue jadi cinta banget. Oh. Why? Kenapa? Karena lo gak bisa terima gue dengan apa adanya gue. Tapi gue bisa terima lo dengan apa adanya lo. Ketika lo nuntut gue untuk potong, lo menghilangkan sesuatu apa yang diberikan dari Tuhan. Oh nice. Ya kan? Ini potong tumpeng kan ya? Iya, potong tumpeng itu kan. Nah, ketika itu potong tumpeng udah dipotong, nggak bisa kembali lagi, terus dia cerain gue, putusin gue, yang ada gue gila. Betul. Setuju gue. Gue stres, tuh laki-laki pergi kemana, dan dia bilang, mendingan gue cari cewek, lo udah potong, bener nggak? Berdasarkan make sense dong. Iya. Ya mendingan gue unik aja. Jadi butterfly bisa, jadi kuda poni bisa, jadi jerapah bisa gitu. Tergantung mainnya aja, say. Bener. Berarti lu firm nih ya, lu gak akan berubah nih. Walaupun lu sayang banget sama dia sayang sama lu, tapi ayo dong sayang, aku pengen kamu potong, aku pengen kamu jadi wanita seutuhnya tuh standar tuh kalimat. Jawaban gue tidak pernah ada itu. Cuma satu ada pernah, gue pernah ketemu sama orang yang seperti itu. Gue cuma jawab gini. Apa? Gue gak akan potong, dan gue gak akan mau. Justru gue akan tinggalin lo ketika lo ngomong kayak gitu sekarang. Dan akhirnya gue blok orang itu. Iya, dan menurut gue gini, you know how I feel, yang kayak misalkan gini, misalkan nih lo, gue pacaran sama lo nih, gue cewek nih, Beb, kamu jadi ini dong, misalkan jadi apa, gay, aku suka kamu kan normal nih, aku pengen kamu sama gay. Aku mau kok. Iya, salah tanya ya, saya. Maksudnya gitu, maksudnya gini, lo kan gak akan bisa memaksakan lo harus misalkan gini, misalkan deh gue contoh, Beb, aku fantasi aku gini, sama aku pengen lihat suami aku tuh pakai baju perempuan gitu. Baju perempuan setiap hari. Apakah lo bisa
terima, ya bisa di awal. Tapi lama-lama kalau risih dan lo merasa kayak it's not me. Ini bukan gua deh. Iya, gitu ya. jangan paksa aku. Kalau kamu kayak gitu, mending kita ke psikiater bareng-bareng. Oke. We healthy life together. Aduh, bagus banget ya. And gimana nih caranya untuk cari solution? Ya. Pacaran itu kan cari solution. Di mana titik baik, Setuju. mana titik enggak. Betul. Gitu. Betul. Being mature aja. Ih, lu tuh keren juga ya Milan ya. Ini tuh. Makanya laki-laki tuh nempel. Tapi lu pernah gak sih punya mantan dari kalangan selebritis? Waduh, selebritis. Pernah lah. Kan yang sempat heboh itu juga pernah. Siapa sih, gue tuh gak begitu ngikutin. Masa sih, udahlah jangan dibahas, ntar gue telepon lagi. Ditelepon lagi ya? Tapi ada. Adinding. Adindung? Adinding. Adindes. Adindes. Enggak, siapa sih? Ading. Oh, Adin ya? Jenggong di sindang. jenggong Ntar gue disindang. dituntut. Oh iya, jangan. Udah. Ini ya, bongkar kisah. Ini gue baca lagi ya. Bongkar kisah asmaranya Milan sebut pernah dekat dengan 3 anggota DPR. Ya kalau misalkan itu sih buat networking aja ya. Jadi gue jujur tuh orangnya, gue tipikal emang yang networking yang entertain ya. Bukan jual diri ya, saya ingat ya, bukan jual diri. Iya. Karena Maksudnya lu deket sama 3 orang DPR tuh? kita mau deket sama siapa itu tidak memandang jabatan sebenarnya. Kalau gue ya. Mode jabatannya A, B, C pun Ya. kalau dia maksudnya dia kenalan untuk networking dan dia untuk personality-nya bagus, gue Ya. akan mau deket. Tapi kalau misalkan lo percuma lo orang kaya, lo personality nggak bagus, buat apa gue deketin? Oke. Jadi gue cuma looking someone yang a good personality. Oke. Kalau boleh tahu itu dari fraksi apa ya? Karena ini udah mau pilpres. Nggak usah dijawab juga sih ya. Nanti kita dimarahin. Tapi udah sampai ngajak-ngajak yang aneh-aneh nggak? Kan kalau anggota DPR kan duitnya banyak nih. Kalau ngajak kan depends kitanya. Oh, lo mau apa enggak? Mau atau enggak, kalau sama-sama mau ya udah. Kalau misalkan gue nggak mau tapi dipaksa ya udah, paksa dikit lah ya gitu. Tapi kalau misalkan yang gue cuma mau just a friends and then kita just dinner, just makan aja, berteman baik dan teman-temannya juga ngumpul. Maksudnya bukan gue doang gitu. Jadi bukan kayak ani-ani di keeping gitu. Oh, bukan ani-ani di booking. Tapi dari fraksi apa itu kalau boleh tahu? Tetap Gak boleh. Ini buat gue berita ini penting banget ya. Menurut gue ini bagus, tapi gue nggak tahu kebanyakan orang. Lu akan ikut ajang kecantikan transgender. Milan kena blacklist karena nggak bayar pendaftaran. Lu katanya orang kaya, monyet. Ya amin ya Allah, amin. Lu kenapa nggak bayar daftar? Amin. Bukan nggak bayar daftar, udah bayar, cuman telat buat kirim video trailer yang kita perkenalan yang kayak aku dari Indonesia, saya mencintai tradisional dengan talk show di Bali dengan kesana bulan apa tradisional. Nah itu gue cuman telat dibuat video itu aja. Cuma telat bayar. Masalah pembayaran sih easy lah. Bikin kita bakar aja di artikelnya. Banking site. Iya. Oke, ngomongin kontes kecantikan itu jelasin ke gue dong. Sekarang gini ya, Miss Universe aja dari perwakilan Indonesia suka diprotes. Lu dengan lantangnya ngomong, gue akan ikut. Emang lu berani ntar rumah lu di demo atau ada orang? Enggak. Karena menurut gue gini, gue mengikuti ajang kecantikan dan mengedukasi itu kan Miss Queen Indonesia. Miss Queen Indonesia. Itu adalah sama aja kayak Miss Universe, tapi kan bedanya ini kita semua kontestan transgender gitu. Ini hanya orang Indonesia semua. Satu Indonesia kayak dari Medan, Solo, Jogja, pokoknya seluruh ibu kota Indonesia. Lu perwakilan dari Jakarta. Dan gua ntar kalau menang juara 1 internasional, gua perwakilan Indonesia. Ini tuh is it legal lagi, mas gue? Ini ada legalnya ada. Legalnya ada. Jadi nggak bakal ada yang demo-demo rusuh. Tidak, karena kenapa ini acaranya resmi? Karena banyak sponsor dan dari orang Thailandnya udah dapat legalisasi dari untuk kasih ke orang ke Gaby. Gaby itu Miss International Queen 2019. Jadi dia dapat kayak legalisasi gitu ya. Untuk mewakili kayak lu buat event di Indonesia, entar lu tim bawa satu ke sana yang bisa menang gitu. Jadi kalau lu menang yang di Indonesia, lu akan dikirim ke Thailand. Bersaing dari semua negara internasional. Tapi tadi pas off cam lu juga ngomong, Nat, ini bukan cuma kecantikan nih, tapi knowledge. Iya. Berarti harus pintar juga. Nggak harus cantik, pintar. Dan jawabnya jangan gugup. Dan harus maksudnya educationnya dibuka. Karena kan kita temanya ini adalah Corona Night. Jadi Corona Night ini adalah kita mengedukasi maksudnya HIV, pembahasan tentang COVID, gimana kita harus untuk
orang-orang supaya bisa vaksin gitu. Maksudnya biar mengedukasi orang-orang gitu. Jadi bukan hanya yang sekedar kita cuma kontes cantik dan kita cuma jalan-jalan gini-gini doang, tapi yang ya kompetitor gitu bukan. Tapi kita ini kontes dan kita lawan-lawanan bersaingan gitu. Oke, jadi kayak Miss Universe ya. Yes. Jadi knowledge lu juga harus ada kan ya. Bener. Tapi lu ngerasa di sini masih nggak open nggak? Di Indonesia masih orang kurang open nggak? Tapi terhadap lu yang lo alamin deh. Enggak, selama gue yang alamin ini gue merasa gue di treatnya as a woman sih. As a woman. Jadi gue sepanjang jalan di mall dimanapun ya orang ngira gue udah milennya perempuan aja gitu. Bukan yang kayak ini trans babang enggak sih. Berarti banyak yang kayak pribadinya fit gitu nggak? Banyak. Gitu? Banyak ya? Kalau lagi jalan gitu ya? Misterius gift gitu kan di coffee shop. Banyak. Kartu nama banyak. Tapi kan gue sobek depan dia. Kenapa? Jual mahal. Oke. Tapi dari fraksi apa dia kalau boleh tahu? Nggak boleh. Udah nggak boleh. Skip. Ya skip ya. Oke. Gue sekarang punya segmen lagi yang harus lo jawab. Ini tuh dari haters. Oke. Berarti orang masih benci banget sama lo. Tapi lo berkewajiban menjawab kebencian dia terhadap lo. Yes, gue suka banget orang yang benci sama gue. Gue akan jawab. Oke. Tapi dari fraksi apa kalau boleh tahu? Udah lewat. Oke. Serius nanya nih ya. Lo tuh cewek apa cowok sih? Cewek. Mau buat bancol deh. Mau buat bancol? Buat bancol? Boleh? Nggak boleh. Oke. Ini dari namanya BO_RIRUW. Ini namanya Emak Oneng. Nah, namanya udah bahaya nih. Udah Mama Oneng lagi. Cantik tapi operasi semua loh. Coba kalau nggak operasi, nggak suntik putih, alami kayak aku, pasti lo kalah sama gue. Sorry, nggak apa-apa cantik. Yang penting dokternya sekarang ini membuat gue cantik sempurna seperti wanita lain. Yang merasa mereka insecure kepada gue. Oke. Itu buat Mak Oneng ya? Iya, buat Mak Oneng. Ya. UUTE jalan sayang. Nih ada lagi namanya Ojol 1925. Yang bilang cantik, lu tuh pada buta ya? Apa gimana sih? Ini gue jadi haters ya, lu tau kan haters. Yang bilang cantik, lu pada buta ya? Apa gimana sih? Tolong ya dinasihatin tuh beliau tuh lu ya. Ini jeng beliau. Harusnya jeng kan? Ini udah salah. Beliau kayak udah terbang aja ember. Bilangin ya sama beliau, gue bukan dukung yang dia perbuat, malah disanjung-sanjung. Aneh deh. Apa kalian setuju dia merubah ciptaan Tuhan? Oh, this is serious nih. Merubah ciptaan Tuhan selagi kita merubahnya itu udah jalannya Tuhan sebenarnya, bukan merubah ciptaan Tuhan. Merubahnya, maksud gue gini, gue bukan merubah. Tuhan yang ngasih gue jalan seperti ini, tapi gue menjalankan dengan hal yang positif. Itu aja yang gue pesankan. Oke. Tapi dia tadi bertanya sama lo, lu tuh merubah ciptaan Tuhan. Merubahnya, gue merubah, emang menambah bukan berubah. Oke. Menambah, ya menambah sih. Ya menambah gitu. Kan? Kan kalau menurut dia kan ada cewek sama cowok, ya lu tambahinnya satu. Ya udah tambah lagi gak gitu. Iya. 1 tambah 1 berapa sih? 2. 2 tambah 1? 1. Ini gue lagi pengen biar kontes lu ntar lu menang, gue bantuin. Iya, tapi kan ini kan kalau ini joking ya, beda ya. Jokes ya. Jokes. Oke. Ini yang ada lagi namanya Milda Karano. Kalau ini kayaknya nggak begitu haters deh. Ampun deh, yang betina aja kalah body, kalah rupa main jantan. Itu maksudnya gimana? Maksudnya lu tuh ayam apa sih, Mak? Kok ada betina ada jantan ya? Coba ulang. Coba dia tanya ulang. Ampun aing, yang betina kalah body, kalah rupa mah yang jantan. Apa sih maksudnya? Kayaknya gini deh. Cewek-cewek tuh kalah sama lu cakepnya. Sirik. Makanya bencongnya sirik. Makanya jadi perempuan itu udah tahu laki-laki tuh semua di mana-mana carinya dari fisik. Berubahlah motivasi, mencantik diri, operasi transini. Suntik putih, suntik glowing, mempuas cowok, service good, ya kan? Oke. Lu tuh kayak server ya? Apa server? Lu tuh kolor BCA kali. Iya, sorry. Bukan, lu tuh kayak kalau servis cowok maut ya? Yes, gitu. Oh, kita udah diperingatin gak boleh. Ya kan, dikatain jangan terlalu jorok gitu. Kan kita gak jorok. Iya, kita cuma gitu. Itu aja. Enggak, tapi kalau sama cowok lu pol ya? Pokoknya cowok melintir sampai Max. Oke, sampai katanya gue dengar ada cowok keluar bahasa Ibrani. Di Arab kali gue kayak begitu sama onta. Iya, oke. Gak sampai keluar bahasa Ibrani kan? Enggak. Ya gitu kayak. Pas gue cuma enak saya gitu. Udah gitu ya. Itu aja udah cukup. Udah cukup ya. Ini ada lagi namanya Olifatun 2210. Laki-laki kok berpayudara? Apa nggak takut dengan azab yang amat sangat pedih? Tolong diingat azabnya ya Milen. Waduh.
Ketika aku mati pun aku juga akan copot implanku. Tapi kan aku masih tetap dengan jati diriku sebagai laki-laki kembali ke kodrat, ya kan? Oke. Ya, jadi nggak ada masalah. Urusan dosa, mati, tangguh itu semua Tuhan yang ngatur. Selagi kita masih menjalankan ibadah, bersedekah, sayang sama orang tua, membagikan orang tua, itu tidak aja jadi masalah untuk menjalankan hidup yang sekarang. Keren banget lagi. Sebenarnya emang kehidupan di dunia itu urusan lu pribadi ya. Nggak ada yang lebih pedas. Apa ini kurang kayaknya? Kurang. Oke, sekarang kalau dari gue ya. Iya. Toket lo operasi gak tuh? Toket gue operasi. 400 cc. Ini kalau pakai BH berapa? 36D. Oke, emang lu pingin segitu aja mau apa tambah? Gue pengen segini dan pas di tangan laki-laki. Semua tangan laki-laki. Digenggam tuh gitu ya? Dan kayaknya kata laki-laki tuh enak banget gitu. Oke, ini udah diperingatin lagi kita. Jangan jorok-jorok. Jangan sih jangan jorok-jorok gitu. Melted gitu. Iya. Melted tuh coklat dong ya? Iya, coklat. Lumer-lumer gitu. Lumiere. Iklan kali Oke, abis ini karena Silver Queen mau masuk katanya. Ami atau Magnum ya. Magnum ya. Oke, sekarang gue punya challenge lagi buat lo. Lo mesti telepon teman lo satu orang yang udah lama banget gak kontak-kontakan sama lo, jadi kayak udah agak renggang. Siapa ya? Telepon kawan lama. Lo punya kawan lama nggak? Nah, gimana kalau kita telepon temen lo yang main bola tadi nggak pakai nyeker? Atau lo suka naik RX King? Masih punya nggak yang naik RX King? Nggak ada lah. Nggak ada. Atau nggak yang udah agak renggang gitu? Oh, ada. Sebentar. Oke, kita telepon ya. Chang, Til. apa kabar? Nggak kawan lama deh. Alhamdulillah. Udah berapa lama? Kangen deh. Papa mau ngajak kemana? Ya ketemu lah. Lu sibuk sih? Kan kita udah lama gak ketemu, teman lama. Cepat mau ke rumah sakit dulu ya. Ngapain? Cabut kutil. Bercanda deh lo. Beneran anjing. Oh, oke. Iya, ini kan gue ada challenge. Gue disuruh telepon sahabat lama. Lu kan sahabat lama gue. Terus buat apa? Wih, sombong banget lah ya lu. Gue mau kenalan dong gitu. Ada mau kenalan nih, Chong. Siapa tuh? Nih, Nama siapa? Eren. Hai Eren. Hai. Hai, nama gue Onat. Hai Ana. Terima kasih ya sudah terlibat di iPods. Jadi kita lagi bikin podcast sama Milan. Ya ampun. Prank. Enggak, tapi kita mau nanya deh, kenapa sih lu udah renggang sama Milan? Kata Milan lu jahat ya orangnya. Waduh, jahat banget gak tuh gue? Gak ya, gue jadi kayak provokator ya. Coba suruh Milan yang buka kaca deh. Tuh kan, yang jahat siapa tuh katanya lu. Aaron, lu kenapa udah lama gak kontak-kontakan sama Milan sih? Enggak, kita tuh sebenarnya masih temenan sampai sekarang. Cuma kita emang udah saling sibuk satu sama lain kan. Karena kan yang gue jadi ada 3 grup. Jadi yang betete gue doang. Oh, oke. Kalau lu belum bertete ya? Lagi Len ngomong apa? Ron, lu belum bertete kan? Apa? Lu belum bertete dong? Belum dong. Oh, ya udah. Ron, makasih ya Ron ya. Sebenarnya gue nggak pengen bertete sih, cuma Milan maksa gue untuk bertete. Milan tuh emang rusakan gue deh. Karena dia pengen gue, karena dia juru gue bertete dan gue nggak mau, jadi dia nggak mau temenan sama gue. Oh, jadi cuma masalah tete ya? Gitu ya, say. Lu mau berantem lu gak berdua? Enggak gitu ya, Til. Aduh, ini sampai jatuh tuh. Gue jambak tete lo ya Milan. Oh, yaudah bye. Oke, udah challenge enough ya. Enough ya, tapi kenapa lu maksa Aaron tuh bertete? Aaron gak mau tete, Karena dia mau tetelan bakso tuh gak lu? Enggak, dulu gue itu sahabatan nih. Ini semua udah terkenal. Ya. Ami, gue, Eren. Ya. Nah, itu bertiga ada fotonya dari dulu bertiga tuh cowok. Ami, Eren, gue. Gue emang sahabatan bertiga. Nah, yang merubah itu gue. Jadi maksudnya udah bukan frekuensi gue karena mereka gay. Oke. Kalau gue trans. Jadi gue nggak nyambung. Berarti Aaron udah nggak masuk list lu lagi ya? Iya, maksudnya tetap berteman baik, cuman udah lama gak kontak. Tapi emang teman yang paling sahabat dari dulu gue perubahan ya dia sama Ami. Gitu. Oke. Milan, thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya. Tapi gue pingin lu punya closing statement deh buat orang-orang yang masih berpikiran lu tuh salah lagi. Lu tuh menyebarkan kesalahan dengan lu mengaku trans dengan bangganya gitu ya. Lu punya pesan nggak? Karena sebenarnya message itu bagus sih.
kehidupan di dunia kan urusan lu ya. Ngapain orang-orang pada mikirin yang nanti urusan lu kan sama kepercayaan lu dong. Bener, ya. ini bagus. Lu punya message gak untuk orang-orang yang masih kayak dengan bangganya dia ngaku dia transgender gitu. Dosa lo. Gini, aku punya pesan yang dimana jadilah diri sendiri. Banggalah punya apa yang kamu punya dan banggalah jadi diri kita yang apa yang kita punya sekarang. Selagi kita masih punya orang tua yang support kita, itu jalan menurut gue yang membuat gue bahagia. Dan apapun yang gue jalani sekarang, gue akan jalanin sebaik mungkin dan positive way, tapi dengan tidak cari sensasi. Oke. Dan orang-orang di sana yang gue bangga jadi trans, of course gue bangga jadi trans, karena gue menjadi trans yang dimana yang gue mengedukasi orang untuk memotivasinya untuk kebaikan, bukan untuk kayak lo harus jadi trans, lo harus jadi ini. Gue itu emang pusat, maksudnya gue itu emang trans yang di Indonesia yang famous yang kayak Lucinta Luna, gue gitu kan. Tapi kan maksudnya banyak orang di luar sana yang mikirnya masih awam lah gitu. Dan gue makanya mengedukasi siapapun orangnya, mau cacat, mau apa, itu tergantung cara kita berbaur, humble dan being nice person dari hati and confident, beautiful with the heart. Nice. Itu aja yang gue pesan. Thank you. Dan jangan pernah ngejudge orang, kenali dulu kita siapa, baru berteman, baru tahu kita siapa sebenarnya. Nice. Itu aja. Terima kasih Milen. Thank you so much. Sudah mampir di podcast ini. Terima kasih banyak. Have a good day. Kita lanjut lagi gak? Gak usah yuk. Gak usah, okay. Terima kasih sudah menyaksikan iPod. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Langit Entertainment karena masih banyak bintang dan keseruan-keseruan lainnya di YouTube ini. Jadi jangan lupa subscribe. See you in the next episode.